Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya, perkenalkan nama saya Mariano Anggut, saya berasal dari kelas 2019A. Saya Maria Fibriani Panur, saya dari kelas 2019A, kelompok 3. Saya Rosiana Dewi Tabalus, saya dari kelas 2019A, kelompok 3. Saya Epifania Sepia, saya dari kelompok 3 dari kelas 2019A. Supaya mempersingkat waktu, kami langsung kepada pemateri. Pada teman Fian saya persilakan. Pertama, pengertian manajemen. Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Giffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Yang berikut, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Pada teman Ani saya persilakan. Yang berikut bentuk struktur organisasi. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri struktur organisasi garis adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi masih kecil, praktis, dan sederhana. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit. Yang ketiga, pimpinan dan semua karyawan saling mengenal. Yang keempat, spesialisasi kerja belum tinggi. Yang kelima, hanya mengenal satu komando. Yang keenam, struktur organisasi sangat sederhana. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington Emerson. Ciri-ciri organisasi garis dan staf adalah sebagai berikut. 1. Dipergunakan dalam organisasi yang bersifat kompleks. Yang kedua, daerah kerjanya luas, karyawannya banyak. Yang ketiga, ada 2 kelompok karyawan, yaitu kelompok staf sebagai penasihat dan kelompok garis sebagai pelaksana. Yang kelima, mempunyai bidang-bidang yang beraneka ragam dan rumit. Yang berikut, peran manajemen dalam organisasi. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya meliputi 1. Figurihit atau pemimpin simbo atau pemimpin simbo sebagai Yang kedua, peran informasi merupakan peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, meliputi yang pertama, monitor atau pemantau, mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan, dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi, baik didapat secara langsung maupun tidak langsung. Yang berikut, penyebar. Menyebar informasi yang didapat kepada Berikut, juru bicara meliputi mewakili unit yang dipimpinnya kepada pihak luar. Yang berikut, konsep manajemen dalam organisasi. Pertama, manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen membutuhkan keahlian tertentu dalam mencapai tujuan. Di zaman modern ini, semua jenis kegiatan harus dimanajemeni.
dalam arti aturan yang jelas, dan sekarang boleh dikata bahwa bidang manajemen sudah merupakan suatu profesi bagi ahlinya. Mengapa demikian? Karena dalam kegiatan apapun, pekerjaan harus dikerjakan secara efisien dan efektif, sehingga diperoleh masukan atau input yang besar. Tujuan dalam manajemen. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti kita ketahui, tujuan dalam manajemen sangat penting karena tujuan tersebut dapat, yang pertama, mewujudkan suasana kerjasama yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi para karyawan atau anggota. Yang berikut, manajemen dalam suatu profesi. Manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen membutuhkan keahlian tertentu dalam mencapai tujuan. Di zaman modern ini, semua jenis kegiatan harus dimanajemeni dalam arti aturan yang jelas, dan sekarang boleh dikatakan bahwa bidang manajemen sudah merupakan suatu profesi bagi ahlinya. Mengapa demikian? Karena dalam kegiatan apapun, pekerjaan harus dikerjakan secara efisien dan efektif, sehingga diperoleh masukan atau input yang besar. Berikut persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam manajemen profesi. Yang pertama, kurang fokus. Kurangnya sumber daya menuntut tim untuk dapat melakukan banyak hal dalam waktu yang hampir bersamaan. Tentu saja, hal ini akan membuat tim menjadi kurang fokus terhadap tanggung jawab yang dibebankan. Kurang fokus terhadap tanggung jawabnya kurang fokus adalah akar dari permasalahan yang lebih besar, seperti tugas yang keluar dari timeline yang seharusnya, pembengkakan anggaran, dan banyaknya waktu yang terbuang dengan hasil yang tidak terlihat. Bahkan kurang fokus sering membuat kita terlambat menyadari kesalahan-kesalahan ini. Yang berikut, tujuan yang tidak jelas. Penyebab banyaknya kegagalan suatu program organisasi nirlaba adalah tidak adanya parameter yang jelas untuk mengidentifikasi keberhasilan suatu program. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu telah berhasil menyelesaikan suatu program apabila tidak dapat membandingkannya dengan ide asli atau tujuan awal program tersebut. Yang berikut, kurangnya komunikasi. Berbagai permasalahan muncul disebabkan oleh masalah-masalah kecil yang kemudian berubah menjadi masalah besar. Hal ini banyak dilatar belakangi oleh permasalahan komunikasi. Kurangnya komunikasi menimbulkan ketidakpercayaan antar tim. Terima kasih dari pemateri. Itu saja materi yang akan kami bawakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan video ini dan menontonnya. Sekian dan terima kasih.